Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bil iman wa hadana alal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan ini adalah bulan penuh dengan perjuangan. Nilai-nilai perjuangan, baik nilai-nilai perjuangan hari ulang tahun Republik Indonesia. Banyak perjuangan-perjuangan para syuhada yang telah mendirikan dan membela bangsa negara ini. Dan di bulan Muharram pula, banyak pula perjuangan-perjuangan dari para nabi. Dan di bulan Muharram ini pula bulan penuh pertaubatan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini khatib hanya menghimbau untuk khatib diri sendiri, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu perjuangan yang janganlah sampai kita menghilangkan dan sampai juga kita melupakannya, yaitu perjuangan orang tua kita, khususnya perjuangan sang ibu, di mana marilah kita perhatikan perjuangan seorang ibu sebelum mengandung diri kita. Proses dalam mengidam, ibu kita sudah begitu banyak menjalani perjuangan. Setiap hari palanya pusing keliengan, perutnya mual tidak karu-karuan, tidak enak makan dan tidak enak badan. Setiap makanan yang masuk ke perutnya selalu dimuntahkan. Ini perjuangan seorang ibu. Proses sebelum kehamilan, ibu kita sudah merasakan penderitaan. Belum lagi proses dalam kandungan. Hampir setiap bulan kandungan membesar. Belum pernah dia tinggalkan. Setiap malam dia tidak bisa tidur, selalu gelisah. Mau menghadap kanan salah, mau menghadap kiri salah. Ibu kita sudah buat menderita dalam proses kita dalam kandungan. Apalagi yang namanya proses persalinan, melahirkan antara kehidupan dan kematian. Darah berceceran, keringat bercucuran. Seluruh yang dia korbankan demi anak yang diharapkan. Yang ada di kelopak matanya hanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah sampai di manakah diri kita? Bahkan sudah berumah tangga kita, masih saja kita membebani orang tua kita. Anak kita titipkan demi usaha dan pekerjaan. Namun, apakah setiap bulan kita sudah memberikan kebutuhan kepada ibu kita? Hanya cukup untuk menyelesaikan cicilan. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat ini, marilah kalau kita memang memiliki kesalahan kepada orang tua, pantaslah di dalam suatu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh seorang pemuda. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati?" Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, wahai baginda, siapa sih orang yang pantas aku berbuat baik, berbakti kepada dirinya?" Apa kata Rasulullah? Faqala
ummuk, ibumu. Summa man ya Rasulullah? Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah, ummuk, lalu ibumu. Summa man ya Rasulullah? Setelah itu pemuda lagi bertanya lagi, siapa setelah itu ya Rasulullah? Qala ummuk, ibumu. Summa qala ya Rasulullah, lalu setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa abuk, ibu baru bapak. Pantaslah dari rangkaian cerita yang tadi, bagaimana pengorbanan seorang ibu. Ada lagi kisah di mana dia masih dalam hayatnya, masih di dalam dunia, tapi penghuni langit mengharapkannya. Uwais Al-Qarni berbakti kepada ibunya. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Siapakah Uwais Al-Qarni ini? Yang menimbulkan dua sahabat ingin tahu. Uwais Al-Qarni adalah seorang pengembala, bahkan tubuhnya yang penuh dengan cacat. Seorang yang hina, tapi dia diharapkan oleh penghuni langit lantaran baktinya kepada ibunya. Dia panggul ibunya, dia hajikan ibunya, dia panggul dari Yaman yang begitu bermil. Dia lakukan dan dia lakukan tawaf. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Muharram ini, kalau kita belum menyisakan waktu kita, belum menyisakan uang kita, belum menyisakan harta kita, apalagi harta yang pernah dititipkan kepada orang tua untuk jariahnya. Mari di bulan Muharram ini, Uwais Al-Qarni menggambarkan sebagai orang yang diharapkan oleh penghuni langit. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Ya malaikat Allah Jibril, siapa sih teman saya di surga nanti? Apa kata malaikat Jibril? Ya Musa, temanmu di surga nanti adalah seorang pedagang daging yang ada di pojokan pasar. Nabi Musa kaget. Siapa sih si pemuda ini? Hanya pedagang daging. Seharusnya sekelas Nabi, sahabatnya di surga adalah Nabi juga. Tapi ini adalah pedagang daging yang ada di pojokan pasar. Lalu dia selidiki, dia cari, dia temui, lalu dia ikuti. Setelah di depan rumahnya Nabi Musa alaihissalam menyaksikan si pemuda tersebut memberikan pelayanan terbaik untuk ibunya. Setelah selesai dagangnya, dia bersihkan ibunya, dia kasihi ibunya, dia mandikan ibunya, dia berikan pakaian terbaik ibunya, lalu dia memberikan makan kepada ibunya. Setiap suapan yang masuk ke mulut ibunya, setiap suapan yang masuk ke mulut ibunya, setiap suapan yang masuk ke mulut ibunya, ibunya selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni ibni jadibal Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga di hari Jumat ini kita dibukakan pintu taubat kita di bulan Muharram ini sebagaimana para nabi diterima taubatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan gambaran pada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.